Para penghayat kepercayaan di Indonesia pernah dituduh berhaluan komunis. Bahkan mereka terancam tidak punya identitas kependudukan. Meski memang harus diakui jumlahnya tidak sebesar pemeluk agama lain di Indonesia, tetapi keberadaan para penghayat kepercayaan ini masih eksis dan masih banyak dijumpai hingga saat ini. Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya, Bugoh Windrawan. Kali ini saya akan mencoba membahas mengenai persoalan para penghayat kepercayaan di Indonesia, terutama dalam konteks kebijakannya yang secara otomatis itu akan diturunkan menjadi aturan-aturan yang berkaitan atau mengatur penghayat kepercayaan di Indonesia. Sebelumnya kawan-kawan bisa subscribe dan tekan tanda lonceng agar bisa mendapatkan update dari video-video terbaru saya. Sekedar pengenalan kawan-kawan, beberapa waktu lalu saya juga membuat video mengenai etnis Tionghoa. Video itu terkait dengan diskriminasi yang menimpa etnis Tionghoa di Indonesia, perlawanan etnis Tionghoa melawan penjajah di Indonesia, dan beberapa hari lalu juga saya membuat video yang mungkin lebih ringan, yaitu jejak kontroversi Ahmad Dhani Dewa 19. Saya akan memberikan link di kolom deskripsi, siapa tahu kawan-kawan mau melihat video tersebut. Oke, kita akan mulai pembahasan mengenai penghayat kepercayaan di Indonesia. Sebenarnya kalau kita kaji ulang, konsep atau diskusi mengenai penghayat kepercayaan di Indonesia pernah dilakukan oleh para founding father kita pada tahun 1945. Ketika itu BPUPKI mengadakan rapat untuk menyusun naskah Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada 31 Mei 1945, Supomo pernah menyinggung permasalahan tersebut. Ia berbicara mengenai kebebasan beribadah pada saat ketika pembahasan mulai memasuki persoalan pendirian negara Islam. Dan pada 1 Juni 1945, Soekarno juga menyikapi persoalan tersebut. Intinya Soekarno mengatakan bahwa harusnya ada kebebasan bagi warga negara untuk beribadat sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Maka ketika kemudian Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk, kebebasan beribadah itu tercantum pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya ini Undang-Undang Dasar yang belum diamandemen, karena masih pada naskah yang awal, naskah yang pertama. Pada pasal 2 ayat tersebut pada intinya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk menjalankan kepercayaannya serta beribadat menurut kepercayaannya tersebut. Selepas itu pada 3 Januari 1946, Departemen Agama terbentuk. Departemen Agama ini dibentuk dengan alasan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan agama memerlukan sebuah instansi untuk mengurusi atau menaunginya. Karena selama masa penjajahan kolonial Belanda, hal ini ternyata tidak mendapatkan perhatian yang cukup serius. Kemudian pada tahun 1952, Departemen Agama kemudian mengeluarkan definisi mengenai agama tersebut. Pengertian agama pada waktu itu didasarkan pada 3 hal. Yang pertama adalah memiliki kitab suci, yang kedua memiliki nabi, yang ketiga diakui oleh dunia internasional. Dan pada saat itu Departemen Agama merilis laporan bahwa di Indonesia terdapat 360 agama baru dan aliran kebatinan. Nah, berdasarkan laporan itu, pemerintah harus membentuk pengawas aliran kepercayaan masyarakat atau yang disingkat sebagai Pakem. Dan pada praktiknya, Pakem ini memiliki kewenangan yang cukup besar. Bahkan institusi ini terkesan memaksa para penghayat kepercayaan atau yang disebut sebagai aliran kepercayaan tadi untuk memeluk 5 agama yang pada waktu itu sudah diakui, yaitu Islam, Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha. Pakem sendiri mempunyai kewenangan untuk mengawasi, memeriksa, sekaligus membubarkan organisasi atau kelompok kepercayaan. Dan secara organisatoris, Pakem ini berada langsung di bawah kejaksaan. Untuk anggotanya sendiri, di situ ada unsur kepolisian, ada unsur TNI,
ada unsur pemerintah daerah dan orang-orang dari kejaksaan itu sendiri. Meloncat pada tahun 1965 saat Indonesia digegerkan dengan peristiwa G30 SPKI, dan ternyata ini juga membawa dampak terhadap para penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Selepas peristiwa berdarah itu, para penghayat kepercayaan yang tidak mau memeluk agama yang diakui oleh negara, maka dia dianggap sebagai komunis. Oh iya, kawan-kawan bisa melihat obrolan saya dengan salah satu penghayat kepercayaan di salah satu video yang pernah saya buat. Jika kawan-kawan tertarik, linknya akan saya kasih di kolom deskripsi. Obrolan ini merupakan bagian dari film dokumenter yang pernah saya buat juga, berjudul Lian. Link video juga akan saya taruh di kolom deskripsi, siapa tahu kawan-kawan ingin melihatnya. Oke, kita lanjutkan ke persoalan penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Pada tahun 1965 itu, pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan. Peraturan tersebut adalah penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Aturan ini sendiri memberikan wewenang penuh kepada Presiden untuk membubarkan aliran kepercayaan atau yang kita sebut sebagai penghayat kepercayaan sekarang ini. Dan sebagai tindak lanjut diterbitkannya aturan tersebut, dibentuklah Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat atau yang kemudian disingkat sebagai Bakor Pakem. Dan dalam perkembangannya, dengan dibentuknya organisasi ini, aliran kepercayaan di Indonesia atau para penghayat kepercayaan perkembangannya semakin dipantau dan semakin diperketat. Oke, kita menginjak pada Orde Baru. Pada tahun 1970, dibentuklah sebuah organisasi yang berada di luar pemerintah untuk menaungi para penghayat kepercayaan ini. Penggagasnya adalah KRMT Wongsonegoro. Dan perlu diketahui bahwa Wongsonegoro ini adalah salah satu orang yang juga ikut menyusun naskah Undang-Undang Dasar 1945. Tentu saja Undang-Undang Dasar yang belum diamandemen ya. Dan pada perkembangannya nanti di tahun 2014, wadah ini kemudian berubah menjadi Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Organisasi ini sendiri sampai sekarang masih ada. Yang menarik pada saat Orde Baru ini, muncul ketetapan MPR nomor 4/MPR/1978, dan salah satu isi dari ketetapan tersebut adalah dengan tegas menyatakan bahwa aliran kepercayaan atau yang kemudian kita sebut sebagai penghayat kepercayaan itu tidak diakui sebagai agama. Aliran kepercayaan itu atau penghayat kepercayaan gitu ya, itu kemudian dinyatakan untuk dilakukan pembinaan. Alasan pembinaan adalah agar tidak terbentuk agama baru. Menginjak pada Orde Reformasi, memang ada perubahan paradigma terkait dengan situasi para penghayat kepercayaan ini, terutama dalam konteks Indonesia. Apalagi ketika kemudian Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. Kita ketahui sendiri, dalam Undang-Undang 1945 terdapat pasal 28 yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Ketika pasal ini muncul, lambat laun kemudian para penghayat kepercayaan di Indonesia mulai mendapatkan pengakuan. Berbagai topik dan diskusi mengenai para penghayat kepercayaan bergulir. Persoalan hak-haknya terkait dengan administrasi kependudukan juga mulai digaungkan. Dan dalam beberapa segi, para penghayat kepercayaan ini dianggap sebagai agama adat atau agama lokal yang jauh hari telah ada di Indonesia. Meski kemudian diskusi terus berlanjut, namun pada tahun 2006 pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Di aturan tersebut, para penghayat kepercayaan masih mendapatkan perbedaan karena pada kolom agamanya kemudian ditulis dengan tanda minus.
Ketika kemudian diskusi terus mengalir, pada tahun 2016 mulai muncul pengakuan terhadap para penghayat kepercayaan ini, terutama dalam konteks pendidikan ya. Muncul peraturan Kemendikbud nomor 27 tahun 2016. Dalam aturan tersebut, siswa-siswi penghayat kepercayaan bisa mengikuti kurikulum penghayat. Sebelum aturan ini muncul, para penghayat kepercayaan, terutama anak-anak yang bersekolah, siswa-siswi maksudnya, itu harus mengikuti pendidikan keagamaan dan harus memilih salah satu dari 6 agama resmi yang diakui oleh negara, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Puncak sejarah yang harus kita catat sebenarnya terjadi pada 7 November tahun 2017. Pada saat itu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review yang dilakukan oleh sebagian dari para penghayat kepercayaan ini. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan terkait dengan administrasi kependudukan bagi para penghayat kepercayaan. Dan dengan adanya putusan tersebut, maka kedudukan penghayat kepercayaan diperlakukan setara dan sama dengan agama yang telah ada di Indonesia. Dan harus diakui, pasca keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat beberapa aturan-aturan teknis dan turunan yang berada di bawahnya juga ikut menyesuaikan. Terutama Kementerian Dalam Negeri yang mengurusi administrasi kependudukan. Dan kawan-kawan, itulah sekelumit sejarah berkaitan dengan aturan-aturan atau kebijakan yang berkaitan dengan penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Meski harus diakui pada praktiknya, dalam beberapa hal para penghayat kepercayaan ini masih kesulitan dalam mengakses administrasi kependudukan, terutama pada soal perkawinan. Oke kawan-kawan, jika ada tambahan atau koreksi terhadap video ini, silahkan kawan-kawan berdiskusi atau menambahkannya di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.